Jadi kan kalau aku bisa cerita mungkin 3 tahun belakangan ini kan aku sibuk dengan Yayasan Dunia Mega Bintang ya. Aku sekarang berusaha untuk menjadi jembatan untuk banyak perempuan-perempuan berprestasi di Indonesia. Tapi 3 tahun belakangan ini aku merasa kok aku sedikit melupakan karir aku sesungguhnya di bidang fashion. Aku pernah berangkat ke bukan Las Vegas, ke Los Angeles, ke LA pada waktu itu tahun 2016 tuh aku ikut LA Fashion Week. Tapi setelah itu aku merasa kayaknya belum saatnya presentasi karya di luar negeri lagi deh gitu. Terus udah gitu rencananya tuh kemarin September tuh aku hanya mau fashion show di Paris pada waktu itu. Tapi ternyata Tuhan punya kehendak lain. Dari Paris aku diminta ke New York, dari New York aku diminta ke London. Jadi akhirnya perginya jadi 1 bulan gitu. Jadi yang awalnya cuma di satu tempat kemudian jadi berlanjut ke 3 negara itu permintaannya dari mana sih? Jadi beda-beda. Kalau misalnya di Paris itu eventnya kemarin Paris Front Row Fashion Show. Jadi itu aku diundang sama salah satu asosiasi fashion di Indonesia namanya IFC yang bekerja sama dengan Bank Indonesia. Jadi aku berangkat kurang lebih ada 15-16 desainer. Jadi show-nya itu ada 2 sesi di Westin Hotel di situ. Nah dari situ aku berangkat lagi ke New York. New York itu aku diundang sama Ibu Duta Besar. Ya, jadi untuk Indonesia Now itu khusus untuk New York. Nah kalau di London itu ceritanya beda lagi. Aku di London itu pergi bersama dengan teman-teman sahabatku pemilik brand fashion modest di Indonesia. Jadi ada Button Scarf, ada Kami Idea gitu. Jadi karya yang dipresentasikan itu beda-beda gitu. Sebenarnya ide awalnya itu aku dari Paris, aku naik kereta ke London. Harusnya. Jadi planningnya itu memang yang sudah ada tuh Paris sama London karena kan berdekatan gitu kan. Tapi terpaksa ya udah harus terbang lagi 5 jam ke New York dulu. Gitu. Jadi itu semua berubah gitu ya rencananya ya? Iya. Kita yang mendengar itu ikut bangga ya. Happy ya ngeliatnya luar biasa. Betul. Mungkin bedanya tuh rasanya gini ya, kalau misalnya kalau di Indonesia kalau kita show itu kan ya dayang-dayang di belakang panggung bisa 15-20 orang. Kemarin alhamdulillah pas di Paris cuman berlima. Jadi aku, manajerku, tim butik sama Andina Juli. Jadi Andina Juli itu ngerangkap nyuci piring di rumah juga, bikinin sarapan kita juga, setrika baju juga. Jadi memang ya alhamdulillah aku punya queen yang memang very helpful ya gitu dan Andina Juli juga menjadi salah satu model penutup di fashion show aku yang ada di Paris. Kenapa Kak Igun nggak bawa rame-rame kayak kalau show di Indonesia, kenapa? Bukan pakai uang negara, bukan pakai uang orang. Pakai uang sendiri. Pakai uang sendiri. Kebetulan. Kebetulan. Kita mau kasih lihat dulu ini kerepotan. Jangan nyari ribut lah ini. Sabar. Kita mau kasih lihat ya kerepotan Ivan Gunawan. Kesel pagi ini. Biasanya di Indonesia dayang-dayangnya banyak banget, tapi ke luar negeri dayangnya sedikit. Kita mau kasih lihat kerepotan Ivan Gunawan. Ini artikelnya ya. Kesel banget gue. Biasa didampingi asisten, Ivan Gunawan akui mandiri sampai geret koper sendiri. Jadi ini kan aku koleksi yang aku buat untuk di Paris sama di New York itu kan sebenarnya sama. Jadi aku bikin 15 koleksi. Aku ngambil temanya tuh Maharani. Jadi Maharani itu aku terinspirasi dari salah satu ratu pada zaman kejayaan Majapahit. Jadi koleksi aku ini lumayan detail, dari perhiasannya, terus bajuku tuh aku harus pakai korset dulu, belum pakai sepatu lagi, belum pakai baju dan segala macam. Jadi persiapannya tuh luar biasa hebohnya. Yang sebenarnya Paris sih nggak terlalu gimana-gimana ya, karena masih banyak bala bantuan. Yang paling bikin aku mau mati itu waktu aku di New York. Karena aku di New York cuma sama sahabatku, fashion stylist, Adi Suranta. Dan bayangin, ini aku lagi ngegeret koper ya, ini di Washington DC. Jadi sebenarnya jarak kedutaan besarnya itu kayak di lobi Bank Mega. Hotel aku nih di studio ini, Beb. Deket dong. Tapi jalannya tuh jalan batu-batuan yang kayak zaman kuno gitu. Terus gue gak tahu kenapa gue lagi ngegeret begini. Mungkin saking capeknya ya, itu air mata gue bisa netes sendiri nih. Emang selama ini gak pernah cengeng. Tapi Ivan Gunawan udah lama gak nangis. Terakhir nangis waktu putus loh soalnya. Dia nangis duluan ini. Sorry, gue lurusin. Gue gak pernah putus, gue seringnya mutusin orang. Kok
nangisin cinta. Gue kalah dong sama Dewi Persik.